Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari anggota kelompok 13 yang beranggotakan Hafiz Al-Muzaki dengan NIM 20065068 dan saya sendiri Sri Nabila Ayuni dengan NIM 19231044 dan rekan saya Fiona Putri Dwinanda dengan NIM 19231049 dan yang terakhir itu ada Wilan Wilia Putri dengan NIM 19045157. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Anda Syafril MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi terkait peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Selanjutnya, pada pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu terdiri dari 4 poin. Poin pertama yaitu tentang pengertian TIK dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan selanjutnya itu ada peran TIK dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Wilan, dan selanjutnya itu ada pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Fiona, dan yang terakhir itu ada pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning oleh Hafiz. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian TIK dalam pendidikan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disebut dengan TIK dan dalam bahasa Inggris Information and Communication Technologies merupakan suatu program yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses sebagai alat bantu untuk memanipulasi dan menyampaikan informasi ataupun teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan serta mengelola dan mendistribusikan informasi menurut UNESCO 2004. Oleh karena itu, TIK adalah untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyelidiki serta membuktikan dan menyebarkan informasi penting secara efektif dan efisien agar tumbuh jiwa nasionalisme dalam suatu bangsa. Hal tersebut menunjukkan bahwa TIK dapat memberikan suatu kebijakan kepada pemerintah di berbagai bidang, termasuk pendidikan, yang mana dapat membuat suatu sistem dalam pendidikan menjadi lebih efektif jika menggunakan TIK. Selain itu, TIK juga merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada peran TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi. Yang kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Yang ketiga, TIK sebagai sumber belajar. Dan yang keempat yaitu TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima yaitu TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu TIK sebagai pendukung. Baiklah, saya Fiona Putri Dwinanda akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan yang pertama itu ada manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi merupakan sebuah sistem informasi keorganisasian yang mendukung proses-proses manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjalankan sistem informasi memungkinkan aliran informasi berjalan dengan cepat dan juga akurat. Nah, contohnya seperti database online yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan juga perguruan tinggi, yang memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data dengan cepat. Kemudahan ini berarti efisiensi pelaksanaan pendidikan dalam segala hal. Nah, yang kedua itu ada e-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Dengan e-learning, kita dapat belajar di mana dan juga kapan saja, sehingga dapat memberikan pemanfaatan terhadap peserta didik untuk dapat belajar mandiri, serta mendorong peserta didik untuk melakukan analisa dan sintesa pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan informasi dan pengetahuan sendiri. Nah, yang ketiga ada media pembelajaran, yang mana pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif, sehingga penggunaan media ini dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa, sehingga proses pembelajaran dapat terjadi. Nah, selain itu, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif. Nah, yang keempat ada pendidikan life skill. Pendidikan teknologi informasi mengandung kecakapan hidup yang dapat dikembangkan baik spesifik life skill maupun general life skill. Kecakapan dalam mengoperasikan komputer menggunakan program, baik aplikasi maupun bahasa pemrograman
merupakan kecakapan hidup yang bersifat vokasional, sementara keterampilan menggali informasi internet, mengolah, dan memanfaatkannya merupakan general life skill. Baiklah, saya Kusama Zaki akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning. Metode e-learning merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik dan menggunakan internet sebagai perantara dalam proses belajar mengajar tersebut. Sedangkan blended learning adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggabungkan, mengkombinasikan, dan memadukan sistem pendidikan konvensional dengan sistem yang serba digital. Terkait metode e-learning dan blended learning. Pada metode e-learning, tidak ada interaksi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan blended learning adanya interaksi secara langsung dalam proses belajar dan mengajar. Dan pada e-learning, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan dengan sama pun tentang blended learning, proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan namun pada e-learning memiliki kekurangan yang mana pada proses pembelajaran kurang efektif dan efisien untuk digunakan. Dan sedangkan blended learning lebih efektif dan efisien digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin sekian presentasi kelompok dari kelompok 13. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.